Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim wa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim yarfa'u alladziina amanu minkum wal ladziina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fi din aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian rahimakumullah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Sallallahu alaihi wasallam kita haturkan kepada diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, kerabat, pengikut serta umat beliau ila yaumil qiyamah. Malam ini kita akan membahas tentang ada dua orang malaikat yang ingin dijadikan sebagai manusia. Dikira jadi manusia itu nyaman gitu kan. Dalam Al-Quran disebutkan wa ma unzila ala malaikaini min ba'di Harut wa Marut. Jadi Allah berfirman, dan apa yang diturunkan kepada dua orang malaikat di negeri Babilonia ya, yaitu Harut dan Marut. Al-Baqarah 102 ya. Jadi Harut Marut ini dua orang malaikat yang dijadikan Allah Ta'ala sebagai manusia, kemudian diuji oleh Allah Ta'ala keduanya tadi, dan keduanya itu berada di negeri Babilonia ya, terkenal pusat kajian filsafat ya sana. Jadi dijelaskan di sebelah timur daripada kota Baghdad, Irak. Nah, malaikat tadi dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, keduanya tadi dihukum oleh Allah Ta'ala karena minum khamar dan berzina dan membunuh. Minum khamar, berzina dan membunuh ketika mereka dijadikan sebagai manusia. Jadi kadang kegampangan jadi manusia nih. Jadi malaikat ini kan karena tidak diberi nafsu, jadi kan pernah dosa dia. Kada ada nafsunya. Pas diberi nafsu, tes dulu. Ada tahan dia. Nah, ini mana binan bungos. Jadi ceritanya di sini dijelaskan dalam kitab ini. Jadi keduanya lalu dijadikan manusia, lalu diuji dengan wanita yang cantik. Sebenarnya mereka itu diturunkan untuk mengajarkan sihir sebagai cobaan bagi manusia. Siapa yang taat, siapa yang durhaka. Asalnya begitu. Jadi guru dulu. Jadi kalau guru itu tergoda dengan siswanya, dengan mahasiswanya, biasa aja juga. Malaikat kayak itu juga rupanya. Kemudian mereka itu diajarkan juga untuk membuktikan perbedaan antara sihir dengan mukjizat. Udah kan, ini sihir, ini mukjizat. Kalau ini ilmu jin, ini keramat, bisa dibedakan. Ini kasyaf, ini ilmu jin, bisa dibedakan. Nah itu. Kemudian juga mereka itu memberi nasihat agar tidak ingkar kepada Allah. Madahi orang juga. Asalnya nih. Terus juga mereka ini menjelaskan bahwa sihir itu tidak memberi manfaat ya, dan mudarat.
melainkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Guru tauhid. Guru tauhid memberi nasihat. Artinya guru tasawuf nih. Guru sudah karena gampang nih ilmunya orang alim. Lalu Allah uji dengan wanita cantik. Yang pengaran wanita itu dalam tafsir nama Zahra. Zahra. Jadi kalau ada orang-orang Zahratun Nisa, dasar bongas orangnya. Zahra. Lalu kedua-duanya nih sama hendak juga dalam bibiniannya sama draw. Sama kehendak pulang. Maka ngalih bila sama nih kehendak. Kalau ada nak kada akun bakalah iya entah. Ulun bahari banyak jubang dihendaki. Tapi bakalah. Iya tuh. Paksa bakalah dasar harap orang. Harap orang dikira-kira tajam kalak juga seorang nih hendak lawan binian. Baik bondor ha. Mengarasi tekarasi buyang mati. Menyopani ya Allah baik bondur ya berkematan daripada tampas hingga tak tawing baik bakalah sama pada hendak kisah ini Harut dan Marut ini cerita dalam surah Al-Baqarah 102. Tapi bibirnya kada akun. Nah ini tadi tak biar malaikat kada ada juga bini kada akun. Biniannya kada akun. Jadi ini diceritakan biniannya menolak. Artinya sadang dah ganti jambul. Ya Allah dirayu-rayu. Jambul hamba wong lumuan. Sampai kayak hantu api rambut. Kada payu juga tetap ditelok binian. Dari super dolok sampai Nmax ada terkenal biniannya nek. Mulai menikap sampai Alphard ada orang juga. Soalnya orang desi menikap hari motor. Kamar bahan lu bian bila buka 50 kayak ini jalannya nah. Kosong anunya banyak. Anunya setirannya. Jadi orang beromongan lalu ada orang bertakon mabuk kah supirnya aja ada strategi ini kami banyak bawa mahasiswa kan sarwan mabuk kah supirnya aja ya kada aku mabuk mobilnya nang mabuk kenapa saja tak minum bensin cap tu pemereng jadi ngaran tu bahari ulun pertama kali besi mobil tu ulun ngarani Sukhoi tertawaan ke kawan dia Sukhoi kenapa dengar Sukhoi aja bahnya itu jago bahasa Banjar lain Sukhoi ranjah Gunung Salak di Bogor tuh lain Sukhoi besi motoi nah itu jangannya Sukhoi besi motoi hanyar besi kan orang sepeda motor aja 10 juta ada paling murah tuh nang hanyar. Oh lu nukar minikap buatan 81. 7 juta setengah aja. Kawas apa renakan kalau sungai. Asajan hujan aja udah pakai handuk. Kabus di dalam. Selendirnya 2 murah. Nah, sampai aja ke Alabiu situ ada pintu Hamuntai. Pokoknya benar aku berikan. Ada usah berada juk buka 40, 50 asajan macet aja bila macet keluaran urat tangan memutar setir aja layat benar itu kisahnya tadi lalu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala cuma bibinian nih ada ujungnya artinya aku nih
kada nerima kecuali buah nikam ini berdua menyembah berhala. Gampang. Dan inilah digunakan oleh misionari sekarang. Ya kalau bimbingan bungas, ayo tapi pindah agama. Mau kita cinta mati udah. Cinta mati ini kan udah kalau digetuk-getuk lagi. Inya tuh kayak bidadari itu bang udah. Bang lihat kita aja bang. Bang lihat orang biasa ya. Kada mau juga mehinin ya kawin beda agama. Bilanya kawin beda agama, rata-rata ulun survei itu rata-rata inya nang menang. Coba lihat artis yang beda agama, rata-rata 4 agama sebelah. Soalnya orang Islam yang sudah kawin beda agama sudah lama imannya. Ulun contohkannya gibah adalah cuma ada bang di TV, di selebritis apa tuh. Misalnya Jamal Mirdad, lawan Lydia Kando, 4 siapa anaknya banyak. Nurul Arifin, ya kan, non laki, sebertaan apa sebelah? Siapa lagi? Kalau lagi nyambut dia tahu lagi bang. Itu rata-rata mereka yang, jadi mereka yang berani kawin agama itu rata-rata kuat agama mereka. Ada kita yang kawin beda agamanya, lama dasar lama. Mirna, siapa yang mati karena cyanida itu? Ternyata bapaknya Islam, ya kan? Ini 4 agama lain. Itu. Itu. Jadi kecuali hakun menyembah berhala. Cuma rupanya Harut dan Marut ini menolak. Pokoknya ini alasan kada dapat ditolak cinta, tetap pada hakun nyembah berhala. Hakun nyembah berhala. Dan kayaknya berhala ini agama-agama di luar Islam tuh ada identik ya. Ini kelihatan di TV ini. Menyembah berhala. Ulun ini sahabat pacul kacamata. Melihat kan kada buka kacamata rata muha. Kalau ke buku buka kacamata sampok tulisannya. Jadi nyamannya pasang bongkar. Nah, lalu bibinian karena mereka menolak, lalu lama jualnya akhirnya bibiniannya tuh deh. Ajar bibiniannya tadi ada pilihan lain pang. Bibiniannya juga karena lama juga. Lain kayak kita. Itu urusan karas lama kita nih. Habisan karas tuh. Jadi jalan bibinannya memimpian kedakon berdua nih. Ada tawaran lagi, Bang. Nah, pilih di antara 3. Pertama, menyembah berhala. Yang kedua, membunuh manusia. Dua-duanya nyamannya pilihannya. Yang ketiga, minum khamar. Nah, ayo pilih. Sekalinya berdua nih memilih minum khamar. Kayaknya ringan nih. Minum khamar. Akhirnya keduanya minum khamar. Anak-anak bibinian apa aja dilakukan hakun. Kayak kita juga. Masing-masing nih. Apa aja yang kita disandak lawan bini apa hakun gitu nih. Udah sampai ke rumah. Tukarakan bang ode. Udah nampak. Roti kristal. Majunya. Hakun nih kalau pendek aja. Pemulik kita. Tuh deh binian dah. Mengkawitan nyuruh dah kon pemulik. Kawitan nyuruh dah kon pemulik, bibinian nyuruh hakun pemulik kita nih. Demi cinta. Kita nih begawi siang malam, hujan panas. Ya kalau betis jadi kepala jadi betis berjarian akan mengkursi ayang seorang minglau awak kuresaan biniannya BPJS. Tahu BPJS sudah singkatan dulu kan.
becet pas-pasan penampilan sosialita. Laki jongkar balik kan orangnya kayak bidadari di rumah mahantai, jadi mahantang duit laki, dapat duit laki ambil semuaan, laki minta sepale ada julungnya lagi sedang ditambahin itu sekalinya ada tadi dibangat lagi, nah iya. Lalu Harun dan Marut itu minum khamar, kan hakon tadi, dan akhirnya keduanya mabuk. Lalu pada ketika mabuk itu tadi Harun dan Marut tadi lalu memperkosa binian tadi, ini mabuk pada sadar, pada lalu ini berzina dengan si Jahra tadi. Nah kalau lagi menolak berdua ngorase, ayo pian, ya pas ekong kau ditinjak berdua nih dasar kehendakan kesasahangan pian, pohon pisang gitu, bungas hendak, coba nggak ada percaya pian, 2 minggu ditinggalkan bini, tahu rasa. Maka ketika mabuk tadi, ketika melakukan perbuatan zina tadi, pas ada yang melihat, ada yang melihat rupanya, lalu mencar Harun Marut ini bahaya nih, dilihat orang, kita mati iya, dibunuhnya pulang, dibunuhnya. Dan membunuh itu pun juga dalam keadaan mabuk. Nah, setelah sadar dari mabuknya itu mereka bertaubat. Nah, ini bedanya malaikat lawan iblis. Jadi malaikatnya ujung-ujungnya mau taubat, Allah iblisnya mau. Jadi dalam sejarah, dalam sebuah kitab ya, jelaskan ya, iblis ini pernah dua datang kepada Firaun, menampakkan diri, ini kisahnya, datang ke Firaun, dasar aja Firaun, bangsat ini datang dua akhirnya, iblis, aku nih iblis, sadang ya aku nih sebangsat aku iblis, terus aku nggak jadi Tuhan. Ini loh. Pada sama pada bangsat bungol dan tetamboknya berdua nih. Sebangsat aku aja iblis, ada aku nggak jadi Tuhan. Ikam iblis ngaku jadi Tuhan, luar biasa lagi, bangsat pada aku lagi. Imbat tuh Firaun batakon, adalah nang banget pada kita berdua nih. Banget pada kita berdua nih adalah. Iblis ada. Lalu Firaun penasaran nih, siapa harus ada iblis kan sombong, ada ini ngaku jadi Tuhan sombong juga. Lalu bodoh nih bepicik bepandir. Terus ada siapa jadi Firaun? Hasad ya iblis. Hasad. Jadi hasad itu lebih parah daripada iblis dan Firaun. Kenapa aku nih gara-gara hasad, tapi jadi iblis sampai keluar pada surga nih, si hasad nih ngeluarkan aku. Si hasad nih ngeluarkan aku. Jujur juga aja Firaun. Itu tadi. Jadi karena hasad itu innal hasana yaqulu ya kulunar, seperti api yang makan khatab ya, makan kayu bakar. Itu kisahnya tuh. Artinya kalau dimakan kayu bakar itu habis.
Mana akunnya jaka apian no dicuntan maling. Akun dicuntan maling. Iya kan, masih ada tersisa. Amun kebakaran pian teh cacak kan kah ada deh hilang habis apalagi barangnya. Nah, itu. Ini kisah. Makanya mengkawa jangan hasad kita nih. Guru lawan guru. Kan hasadnya orang yang selipal kan. Guru lawan guru, bini pada bini. Nah. Ustadz dengan ustadz, pedagang dengan pedagang, dan seterusnya lah. Kembali lagi kita. Jadi mereka iblis nih ya kada maunya taubat, kecuali sekali dalam sejarah hidup iblis ini taubat ya. Sudah ada kisahnya dulu. Taubat iblis pernah juga hendak taubat ketika di zaman Nabi Musa. Saking hebatnya bisa berdakwah nih kan, umat setelah baginda Rasulullah itu paling banyak umatnya dari Musa. Artinya dari kelas orang Ibrani, orang Suryani, dari kelas Yahudi sampai kepada orang Kipti, orang Mesir. Bahkan semua tukang sihir Firaun itu masuk Islam. Saking hebatnya nih. Takjub iblis. Sampai iblis datang lawan Nabi Musa. Saya kawalah bertobat. Aku nih misalnya kau tobat. Kau aja nih bisa. Cuma aku nih dulu apa syaratnya? Nabi Musa bertakwa dengan Allah. Bertakwa Allah, jadi Allah sama aja putusannya. Sujud lawan Nabi Adam. Itu aja. Apa jawaban iblis? Hidup aja udah akan sujud, apalagi sudah mati. Itu jawaban iblis. Waktu hidupnya sujud aku, apa yang sudah mati lagi? Nah, padahal disuruhannya itu sujud di kuburan Nabi Adam. Nah ini bidang mereka. Lalu keduanya tadi merasa khawatir. Taubat, menyesali daripada perbuatan mereka tadi. Kemudian menyadari selanjutnya betapa beratnya menjadi seorang manusia. Nah, ini tadi dalam tafsir, berat jadi manusia nih, Pak. Berat lagi jadi guru. Mbah ceramah di Pandire oleh bibinian. Berat gurunya. Makan datang-datang nih nang jablay-jablay pulang. Ulunnya hendak pang belaki kayak pian nih guru aja. Apa kita? Mari dap hati. Jadi manusia. Lalu oleh Allah Ta'ala diberi dua pilihan. Karena yang taubat tadi dua pilihan. Ajab di dunia kah, ajab di akhirat kah? Lalu Harut dan Marut ini memilih ajab di dunia. Lalu keduanya itu dihukum dan digantung sampai hari kiamat. Lalu kan dihukum digantung sampai hari kiamat nih. Lalu di masyarakat Banjar, bila ada subuh ataupun kemarian ada planet apa tuh namanya nih? Nah itu Harut dan Marut ya. Nah, itu di kampung. Ada nang padahal itu planet Mars tuh, ya kan? Nang ibarat bila subuh kepun kemarin loh, ada kayak bintang-bintang tuh nah, ya bintang terang tuh. Nah itu dianggap oleh orang Banjar banyak tuh kepercayaan kita di Indonesia tuh Harut dan Marut ya. Padahal Harut dan Marut itu digantungnya di dalam gua sampai hari kiamat di dunia juga. Cuma karena di sebagian tafsir digantung supaya menakuti orang banyak nah tuh bagus. Harut Marut tuh digantung tuh ya. Itu biasanya beredar di masyarakat kampung-kampung. Lalu apa hikmahnya Pak dari kisah ini? Yang pertama bahwa khamar itu betul-betul sangat berbahaya. Yang pertama bahayanya itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Ya,
dilaknat. Bahkan dikatakan 40 hari setelah minum itu taubatnya tidak terima. Bahkan malam Lailatul Qadar saja dia tidak dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada hadisnya itu. Yang kedua adalah khamar itu adalah kunci keburukan. Kunci keburukan. Jadi artinya seperti tasbih yang terputus talinya itu. Bila sudah kita mulai itu, maka keburukan-keburukan lain akan datang beriringan. Yang ketiga adalah timbul permusuhan. Nah, ini rancak orang bakalahi malam tuh. Jembatan bakalahi dicangangi loh nimpas salon orang. Tagipak menyuduk lawan orang. Tagipak aja menyuduk. Nah, ini sering nih malam-malam bakalahi. Ya kan. Banyak nih kalau dikisahkan. Kemudian dia ada termasuk perbuatan keji. Yang kelima, amalnya ditolak. Nah, selama dia mabuk itu. Dan seterusnya. Artinya imbah mabuk pun terima. Yang keenam, ini memabukan. Ini jelas khamar memabukan. Yang ketujuh, bayinya hilang akal. Jadi manusia ini berharga karena akal. Ya kan? Akalnya yang kita berharga. Kalau nya kada berakal, walaupun tinggi sekolah, apalagi nggak ada sekolah, nggak ada harganya lagi. Dan akal itulah yang menjadi filter antara hati kita nih lawan mulut kita. Itu filter salah satunya nih, akal tadi, filter apa yang dipandir hati kita nih ada filternya sampai ke mulut. Jaga hati kita nih bepandir pian, gila kita nih. Apa yang di hati kita nih disuarakan semuaan kayak orang gila tuh. Melihat bagaimana apa penguasnya dia. Batu macam-macam nih hati kita nih, suara banyak suara coba kita rasakan. Tapi yang keluar di mulut tidak seperti itu. Itu filter. Kemudian diantaranya merusak kesehatan. Yang lebih parah lagi, dia akan terhalang daripada masuk surga. Itu diantaranya hikmah dari surah Al-Baqarah 102 agar kita menghindari daripada hal yang memabukkan. Apa kemarinnya? Baik, ada yang ditanyakan? Ya, silakan. Iya. Kalau di itu sama dengan atau lebih daripada yang dua orang kelas itu kan. Iya. Tapi kan tidak mabuk, nah itu bagaimana? Apa termasuk memakan amal kita itu? Jadi banyak nih rentetan kondisi penjelasannya. Tapai ketika dia masih jadi tapai itu halal. Kemudian nanti suatu saat dia jadi khamar. Ada tuh sampai makamnya banyu tapai itu jadi khamar. Mama bukan. Tapi setelah jadi haram dia. Setelah dia berubah jadi cuka lagi, maka jadi halal lagi. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana dengan alkohol? Kadang-kadang alkohol itu kemarin ada yang terbuat dari akar halalang dan kita. Ya kan? Semua bahan-bahan alkohol yang dijadikan alkohol dan mutahhir ini adalah benda-benda yang suci. Nah, ketika dia memabukkan, nah ini ada dua pendapat. Ada dia menjadi haram, ya kan? Tapi dengan digunakan yang lain dibolehkan. Lalu ada MUI memperbawakan kadar berapa yang haram itu, kadar berapa yang tidak haram. Artinya dibolehkan memakainya. Seperti misalnya minyak hangat, minyak harum, ya kan? Ada kadar-kadarnya ditentukan oleh
MUI, dan itu selalu dibahas ya, perbedaan itu terus bahas, itu termasuk dalam masail fikih. Misalnya ganja itu kan dulunya sayur saja, iya kan, sayur dulu di Aceh jadi sayur, bahkan di rumah-rumah kita bahari ada tuh, di belakang rumah, di rumah tuh. Tapi karena kecanggihan teknologi, ya kan, cara mengolah macam-macam, lalu aja jadi hal yang sangat dilarang karena berbahayanya itu. Itu tadi. Jadi masalah tapai boleh aja, selama dia bentuknya tapai yang dibolehkan sebelum berubah jadi khamar. Tapai baras kah? Tapai gumbili. Kalau di Banjarmasin saya masih tapai gumbili itu masih nyaman dilihat. Tapi kalau di Jakarta kan menggegir malah tapai gumbili. Nya gumbilinya sampai sini, nah sampai sekilan itu sebigian. Jadi asa kayak melihat tahi ulun. Nah, jualannya kayak itu. Itu jualan. Nah, kita kan halus ya kan, kena dibalah anunya. Karena kan dibalah sana. Terus begini apa ya? Meja. Tapi. Ada lagi. Oh, tidak ada, kita lanjutkan halaman berikutnya ya kan. Ini surah Az-Zumar ayat 39. Wa taral malaikata hafina min haulir 'arsy yusabbahuna bihamdi rabbihim. Artinya, dan engkau Muhammad akan melihat malaikat-malaikat yang melingkar di sekeliling arsy. Dan mereka bertasbih sampai memuji Tuhannya. Jadi ini ada namanya malaikat tadi Harut dan Marut, ini ada malaikat Hapun namanya. Jadi malaikat Hapun ini adalah, kalau bahasanya Hapun ini dari hafa, yakni seseorang yang mengarahkan pandangannya secara penuh kepada sesuatu, itu asalnya, dan berada di sekeliling sesuatu. Nah, jadi malaikat Hapun itu adalah malaikat yang melingkari dan berada di sekeliling atau di sekitar arsy. Di dalam Al-Quran ada satu ayat tadi, hafin tadi surah Az-Zumar kan, ayat 75 ya, bukan 39 ya, surah ke-39. Jadi malaikat ini sedang bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kering aras. Dan aras itu sifatnya ada dijelaskan di sini. Aras itu adalah, ada menyebutkan permata yang hijau dan makhluk yang terbesar. Makhluk yang terbesar. Karena singgasana, orang menyebutkan singgasana. Sumastawa ala aras. Jadi aras itu, dan yang menanggungnya ini kan ada 4 malaikat. Aras itu ada 4 malaikat. Nanti ada sudah dibahas mungkin kemarin ya, yaitu malaikat hamalatul aras nanti. Jadi aras itu 4 orang malaikat yang nanti setelah kiamat dijelaskan di sini, itu yang memikul aras tuh jadi 8 orang. Di Al-Quran disebutkan wal malatu ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yauma idzin samaniyah. Nah, itu yang jadi 8 tadi. Dan artinya malaikat-malaikat berada di berbagai penjuru langit, dan pada hari itu 8 malaikat menjunjung aras Tuhan.
di atas kepala mereka. Surah Al-Haqqah ayat 18. Nah, tambahannya siapa? Kan yang mangkat aras nih. Asalnya 4 bertambah 4. Jadi jelaskan di sini bahwa yang bertambah 4 itu Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Itu tambahannya. Kenapa malaikat itu? Ya karena malaikat ini malaikat yang paling besar, 4 orang ini. Lawan setelah kiamat buahnya nih kada ada gawian lagi. Israfil kan sudah kiamat. Nah, pada gawiannya lagi. Trompetnya kan ditiupnya lagi. Trompet ditiup basah, tahambur bon surga neraka. Kemudian setelah orang masuk surga masuk neraka semua, yang namanya maut itu disembelih antara surga dan neraka. Tidak ada lagi kematian. Apa gaun Israel lagi? Ya, sudah mati lagi orang. Kalau di neraka selawasan dia menderita. Kalau di surga selawasan dia bahagia. Kemudian malaikat Mikail, ya kan, memberikan rezeki. Nah, kemudian mengatur hujan, ya kan. Ada lagi, sudah terdengar bang belum? Di surga hujan lo banjir kan sudah. Kalau air banjir dan hujan ya, di surga air terjunnya membludak. Apalagi Jibril, wahyu kan tidak ada dipegang waktu itu. Nah, ini tambahannya. Jadi kemudian mereka itu memiliki beberapa tiang. Nah, aras tadi, setiap harinya aras itu dihiasi dengan 1000 warna daripada cahaya. Kemudian tiada yang sanggup makhluk itu memandang aras. Dan aras itu dijelaskan juga di dalam ayat ini dekat dengan Baitul Maqmur dan terletak di atas surga Firdaus. Lalu siapa? Nah, ini yang diinginkan dari kitab ini. Siapa saja guru yang berada di bawah naungan aras itu. Nah, ini hubungannya dengan manusia nih. 6 orang dinaungi aras tuh. Siapa aja itu orangnya? Ini ada dalam kitab Nasaihul Ibad nih. Karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Mereka itu orang yang berwudu pada waktu yang sangat berat. Artinya kada batal wudu. Artinya sampai nang malam yang dingin, sekalian tak kantut. Wudu kada nih. Hendak bodoh nyarak mata, hendak guring, wudu saja bodoh. Kalau yang didoakan malaikat itu adalah orang yang tidur dalam keadaan wudu. Ini wudu berkesenimbungan. Ya kada kawar rancak sekali, ya kan? Ya hendak begawi wudu, hendak ke masjid apalagi. Kemudian hendak majar kah, hendak berdagang ke pasar kah, hendak berjalanan kah, hendak naik sepeda motor kah, wudu. Walaupun kita ini belum sempurna wudu itu dalam melingkupi hidup kita, tetapi rancak wudu. Apabila batal, kada batal jangan wudu. Lalu watakun, ulun ini guru aja, setelah anu tadi asa takantut asa kada. Maka syarat kantut itu dalam fikih ada 2. Ada bau, ada suara. Kalau ada bau, ada suara sah. Kemudian ada suara, kalau ada bau bisa juga. Ampun ulun ini kada ada keduanya. Itu aja. Batu pang sih den. Cuma imbah ulun berdiri guru aja. Ulun japai anu tapih di belakang besar. Nah, itu apa hukumnya? Jadi sini itu hukumnya adalah tabahira. Nah, itu. Untuk berjirit. Maka bisa juga kita nih
ulun bisa juga ya asak tak kantor asak ada coba kantor sakanya bebawaan maksa bebasuh tuh. Nah jadi itu usahakan kita nih usahakan selalu berwudu ya. Orang alim nggak ada kita nih kalau mengamalkan ini bagus. Pas kita mati dalam keadaan wudu, masya Allah luar biasa nih. Dan mati ini kalau ditangguh siapa jenang tuha karena anum kah, nang-gering karena waras kah, nang karena penyakit kah, mati aja. Bila sampai umur matinya. Kalau garing dulu ada banyak nang karena garing mati. Nanti di jalan tuh adalah garing nang mati tabrakannya, tampar, tahambur kepalanya. Ada nang kada luka dada tumbuk satang mati aja juga. Yang kedua yang di bawah naungan aras nih orang-orang siapa saja yang dilindungi di bawah naungan aras nih pada hari kiamat nanti adalah orang yang pergi ke masjid dalam kegelapan. Itu artinya rajin ke masjid sembahyang isya dan subuh. Berat nih keduanya nih. Jadi kalau bisa, ini kan miniatur. Yang kita harapkan di kitab ini adalah 5 waktu sembahyang berjamaah. 5 waktu sembahyang berjamaah. Kalau orang sembahyang isya berjamaah seolah-olah kan sembahyang setengah malaman. Kalau subuh semalaman suntuk. Ada hadis yang mengumumkan barang siapa sembahyang isya dan subuh berjamaah seolah-olah dia sholat salaman suntuk. Nah, lalunya pergi ke masjid tadi dalam keadaan wudu. Ada sebuah semerikan barang siapa wudu dengan sempurna, tidaklah berangkat atau melangkah ke masjid semata-mata untuk sholat berjamaah, melainkan satu langkahnya dihapus dosa, satu langkahnya adalah diangkat derajatnya. Jadi kita niatkan nih senantiasa insya Allah untuk sholat berjamaah nih. Adalah niat kita Pak. Ulun ini kan keluarga ini ada keluarga bini ini kan ya in autolen gitu lah bahasanya. Jadi hendak tes pegawai bahari benajar pangjar. Benajar apa bang? Orang yang mau baca manakib ya. Baca manakib. Ulun kada benajar bang, cuma setengah najar ya. Apa jar kita nih? Kayak di sidang dulu. Jadi ulun benajar nih istiqomah sembahyang 5 waktu berjamaah, lawan malam sembahyang tahajud, siangnya sembahyang duha. Nih. Itu najarnya aja. Kenapa gerang itu? Ulun dia najar manakib bacakan ulun nak jadi walinya juga. Kan itu ngisahkan orang walinya, ini seorang nak jadi wali juga. Ya, walaupun kadang ngaku-ngaku jadi wali Allah, bang. Jadi sembahyang berjamaah. Walaupun kita nih masbuk dulu, setahunan lo daftar masbuk nah. Hanya ditingkatkan ajan pergi ke masjid. Tertinggal salah sunat dulu, tapi kamat sudah ada. Tahun ketiga ada umur. Sebelum ajan berangkat, kau amalkan qabliyah. Tahun keempat hanyar istiqomah di awal waktu udah orang ajan tuh sudah ada. Tapi jarang bang sampai ke sini. Bila sampai ke sana pulang undur pulang, masbuk pulang. Gitu. Masbuk pulang ke gitu. Berat. Nah, ada yang ringan, yang ketiga. Yang ketiga adalah orang yang di bawah naungan aras itu, yakni adalah orang yang suka memberi makan kepada orang lain. Kau aja ini. Ya, barang aja.
beri makannya kan mesti banyak. Saikong suruh ke rumah makanan berdua. Iya nah, di warung rat nginum bejere sebertaannya udah saat nang 30.000 paling saikongnya paling banyak 4 makan wadai. Iyalah bertiga di situ nih berapa cek kalau usah pada berapa julung aja di acil nah tinggalkan julung 20 nah acil hitung karena sebertaan mennya kurangnya nambahi sekalinya aja hitung berapa 18 aja tambahin lagi makan wadai nah untung sekali-kali jangan orang taruh mantraktir seorang sekali-kali mantraktir cuma cari ibang juga rumah makan yang murah-murah kalau enak mantraktir ke Pawon Telogo itu nggak bayar ya. Ini ada pun kawan dapat duit kan di kampus nih 500.000 berangkat B6 ke Pawon Telogo kawan nih berkisah nih emang bener dah rasanya dimakan Pawon Telogo traktir kawan nih berapa aja sekalinya 600 nambah kurang lebih aja rasanya nih. Di muka Gang Ulun tuh ada warung rame terus mulai jam 9 tuh baik sampai malam nih melu isya nih habis dah. Ulun aja kalau nyuruh mahasiswa makan ke situ. Kenapa nih? 20 orang. Yuk makan. Di rumah bapak. Bukan di rumah, para bapak. Oh, makanan banyak. Oh. Sebab di situ baik kecuali apa ngarannya? Lalapan. Hanya lalapan yang 14.000. Yang lain sop apalagi raun, soto. Itu lauk nasinya, lawan penambahannya, lawan gangannya nih bak mangkuk, lawan teh panas, teh dingin, ke HTS kah 10.000 aja. Ada kan? Bilanya bakawan sebutin aja penambahnya. Surangan ada juga penambahnya. Penambahan makan. Jadi kalau hari-hari itu mahasiswa ke situ makanan 10.000 aja. Nah, jadi kalau ini 10.000 lengkap deh tuh. Teh es, gangan belain. Kalau ada kuah di situ kada belain. Nasi sekandak buat tambah. Nah, 10.000. Kalau kira-kira dipikir-pikir kada banyak ujungannya nih. Tapi hari-hari per 1.000 orang minum. Iya kan? Alhamdulillah sidin 3 tahun tadi naik haji. Asalnya berjual baras sidin. Berjual itu tadi naik haji. Kebun rumah di belakang itu lebih 0,5 miliar tukar sidin pulang. Ekonominya nih. Jadi ternyata niat sidin itu berjual nasi tadi niat membantu orang muslimin. Niat membantu orang, makanya kadang menyekap harganya sedikit saja jadi ujungannya, tapi kaliannya nah kita ini seperti itu ya. Baik, sampai di sini dulu kita insyaallah. Ada yang ditanyakan lagi? Ya. Nggih. Iya. Jadi yang abdal itu berjamaah walaupun tidak tepat di awal waktu. Karena ada hadis Nabi, 2 orang salat yang diimami oleh salah seorang di antara keduanya itu lebih baik daripada salatnya 4 orang sendiri-sendiri. 4 orang salat berjamaah yang diimami oleh salah seorang di antara mereka itu lebih disukai Allah daripada 8 orang sendiri-sendiri. 8 orang salat berjamaah itu lebih disukai Allah daripada 100 orang sembahyang sendiri-sendiri. Nah, walau tidak di awal waktu. Tapi jangan pampihan bang juga para maghrib.
dan itu diterapkan di berbagai tempat. Misalnya di Bangladesh itu sembahyang asar itu 4:30 azannya, jangan 4:30, dan qamatnya jam 5, ya kan, setengah jam, sudah menunda-nunda hampir sejam, kemudian qamatnya setengah jam, artinya itu tengah 2 jam itu menunda dari awal waktu. Nah, maka saya tanya Maulana di sana, artinya ustadz mufti yang di sana, kenapa ini lama banget itu nundanya? Kalau setengah jam kan mendingan. Mereka katakan, kami negara agraris, sebagian besar penduduk kami ini adalah petani. Jadi kalau sembahyang di awal waktu, maka sembahyang itu paling 4:45 kalau asar. Sampai dengan ditentukan seperti itu, dan mereka membaca Hanafi. Hanafi ini setengah fardu berjamaah. Maka sembahyang asar ini kurang lebih lawan sembahyang maghrib jamaahnya, hampir di semua masjid. Subuh pun begitu. Jadi subuh antara azan dengan qamat itu hampir sejam. Jadi hendak tarang udah. Jadi ulun waktu di situ sempat ngaji 1 juz antara azan dan qamat. Tapi jemaahnya banyak. Nah itu. Dan ini maksudnya adalah tergantung kesepakatan di negara itu, di daerah itu. Kalau di Kalsel ini ulun, kalau ini masih itu ada di desa Pantai Cabi, kecamatan Pantai Cabi, Selamba Baris. Di Rantau seperti itu juga. Jadi azannya jam 4:30, qamatnya jam 5. Jadi ulun lihat segala cangkul, tajak, parang itu bersusun di pinggir langgar, karena buahnya imbah dengar azan tuh sedang bersiap-siap bulikan mulai pahumaan ke langgar. Jadi langgarnya tuh lengkap, ada pemandiannya, ada sabunnya, macam-macam. Jadi sebelum balik ke rumah buahnya itu singgahan di langgar itu. Dan ulun lihat di situ waktu tahun 99 ulun survei di situ, dari 14 buah rumah itu 2 buah rumah aja yang tidak bisa kendaraan di zaman itu, besi kendaraan bertahan. Nang 2 buah ini kada bukan nenek-nenek aja juga, nenek-nenek 2 buah, artinya anak muda Allah beri betul kesejahteraan di situ. Jadi 5 waktu itu sama jamaahnya. Nah tapi tadi untuk asar ditunda. Ada lagi? Ya, tapi kalau dihadang-hadang kada ada jamaah juga, ya mereka. Anak kalau di masjid misalnya, kadang-kadang nih mesi pengajian nih, anak asar, hanya pengajian, orang berucau aja ibu-ibu. Itu para asar yang tak kumpulan jam 3, hendak ceramah 10 menit. Asar. Nah, udah mungkin mukadimahnya 10 menit, ceramah nyampe kan gitu. Lalu kita ceramah pengajian, nah, selesai, orang sudah juga setengah jam udah, lalu ulun naik ke masjid. Dan ke masjid ini sembahyang sunat dulu lihatin. Nah, mestinya kan langsung sembahyang fardu nih, lihatin. Pas di masjid ini banyak hajian atau tunda sembahyang. Ada orang kan, nah, langsung aja kita ke berjemaah kah? Dan jadi nah, artinya menunda 4-5 menit, 10 menit untuk sholat berjemaah. Seperti itu. Tetap usahakan sholat berjemaah. Kalau dalam safar bang, nah ada safar lagi kan. Nah, kalau safar ya tergantung kesempatan jemaah itu. Jadi kalau awal waktu bagus jamaah takdim ya kan. Cuma ada guru ulun, alim juga, alum Mesir, Tuhan sudah beliau pimpinan pondok, itu beliau tergantung mood. Bila sidin segar jamaah takdim, bila sidin kada segar jamaah takhir. Jadi orang bertakon, kenapa malim pindah jamaah takhir? Nah tuh, jadi sidin, aku gair aja sidin, kalau taguringan gak enak. Kenapa gerang malim? Maka kuring iba asal makroh ajaran Nabi.
Saking menjaganya tuh, ada guru ulun kayak itu baik. Jadi beliau kalau sudah pindah ngantuk-ngantuk, taruh saja lagi perjalanan niatan dia mutakhir. Nyata itu sampai menjaga itu beliau. Ada kita nih mbak asar kayak mbak subuh kah, sendak guring mbak subuh nih pas saja lagi madar belum bahasa. Baik, demikian kita insyaallah sampaikan, mudah-mudahan kita dapat amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita disihatkan badan, panjangkan umur, dan dapat melakukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.